Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya tentang mitos bahwa IHSG itu setiap hari Jumat itu selalu turun. Apakah itu benar apa enggak? Terus nanti kaitannya dengan eh, apa strategi kita dalam eh, investasi saham ya, terutama khususnya bagi teman-teman yang menerapkan swing atau trading ya. Apakah benar nanti di hari Jumat itu selalu eh, turun indeksnya, terus kemudian saham-saham yang perlu dipertimbangkan untuk kita jual dulu, atau saham-saham yang perlu kita amankan dulu profitnya itu saham-saham seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya, IHSG kemarin itu kan sudah udah naik cukup lumayan ya. Kalau kita lihat dalam 5 hari ini, IHSG naik dari 6.700-an ke ya sekitar 6.600 ke 6.750-an ya. Sudah 100 poin, sudah cukup besar ya. Namun beberapa pengamat mengatakan bahwa IHSG itu berpeluang untuk lanjut menguat. Nah, nanti kita lihat ya, apakah IHSG ini bisa lanjut sampai ke 7.600 ya. 6.800 ya. Kalau target 6.700 kan sudah tercapai ya. Bahkan di Mira ini ya, ini berita ini percaya bahwa IHSG sampai 7.600 ya di semester 2 ya, nanti sampai akhir tahun. Jadi beberapa analis yang optimis bahwa indeks harga saham gabungan ya itu bisa sampai 7.600. Nah, kalau IHSG sampai 7.600, yaitu teman-teman yang pegang saham-saham yang tertentu itu bisa cuannya lebih besar lagi. Nah, kita lihat untuk perdagangan kemarin ya, hari Kamis. Oh ya, ini hari Jumat ya teman-teman, hari Jumat 7 Juli ya. Untuk perdagangan hari Kamis ini hampir semuanya yang di list saya ini hijau ya, cuman yang merah itu cuman sedikit aja, Era, kemudian Unilever ya. Ini yang list saya. Kalau yang kita lihat movernya ini sama, yang loser coba kita lihat Cevin, yang Imas juga ini karena sudah naik cukup tinggi ya. Nickel, MPPA, Bris, Mayor, Auto, Mtel. Nah, ini yang merah ya. Kalau kita lihat seperti misalnya saham Asas ini ya. Saham Asas ini kita lihat di artiknya nih, hampir Jumat itu mix ya. Ada yang ini kalau hijaunya itu juga satu kemudiannya. Terus kemudian saham, coba kita saham komoditas ya. Nah, komoditas itu lebih banyak merahnya ya. ITMG coba kita lihat. Ini teman-teman, ITMG setiap Jumat tuh merah ya teman-teman. Kalau mau masuk ke ITMG, tunggu aja di hari Jumat. Kebanyakan merah ya, tapi nggak mesti juga nih ya. PTBA coba kita lihat. PTBA malah hijau teman-teman. Malah kebanyakan hijau. Jadi memang secara analitik ini bisa jadi historis, tapi kita lihat juga globalnya bagaimana. Kalau misalnya hari ini harga komoditas naik lagi ya, otomatis saham-saham ini komoditasnya yang berkaitan ya naik. Indi ini banyakan merah. Terus apalagi ya, Antam coba lihat.
Antam Mix enggak begitu ini. Ya, saham perbankan, coba kita lihat saham perbankan. Saham perbankan rata-rata merah atau netral ya. Ini BCA ya, BMRI coba kita lihat. BMRI malah hijau. Ini di bulan ini ya, udah 2 kali hijau ya. Cuman yang hijau ini sebelumnya merah sebenarnya. Kalau BMRI ini kan sebelumnya sudah hijau ya, kemungkinan merah. Kemudian saham Medco, coba kita lihat Medco. Medco merah ya, banyak merahnya. Nah, kenapa hari Jumat itu kebanyakan merah ya? Kalau kondisi normal ya, karena memang beberapa investor saham itu ini melakukan take profit ya, karena sebelum liburan ya kan, Sabtu Minggu kan libur, Senin tidak ada jaminan bahwa ada saham itu isunya bagus ya, sehingga untuk antisipasi kalau Senin isunya kurang bagus, tiba-tiba sahamnya turun kan lumayan, kita bisa masuk lagi mungkin di hari Senin saat ada pantulan, atau hari Selasa kita tunggu view-nya, jadi kita tunggu sentimen globalnya. Nah, untuk saham-saham komoditas kita harus cermati juga harga komoditasnya ya. Misalnya kayak saham batu bara ya. Sekarang harga komoditasnya bagaimana? Nah, ini turun ya. Saham batu bara itu kan komoditasnya turun di 4%, ini lumayan. Jadi ini sentimen kurang bagus ya bagi teman-teman yang pegang saham batu bara, sebaiknya take profit yang swing atau trading ya. Kalau yang jangka panjang ya nggak masalah, karena biasanya kan saham-saham ini kan sangat fluktuatif ya. Kemarin kan sudah naik cukup tinggi ya untuk saham batubara ya. Jadi teman-teman bisa take profit dulu, mengamankan cuannya, terus nanti kalau misalnya sahamnya turun, teman-teman bisa beli lagi di harga bawah. Tapi jangan sampai ketinggalan ya, karena memang trennya itu saham-saham batubara itu kan trennya naik ya, karena memang sudah koreksinya sudah cukup dalam ya. Terus kemudian saham-saham misalnya kayak emas ya, harga emas ini ada di sini juga nih. Nih emas ini turun juga trennya. Ada yang pegang MDKA, BRMS, Antam. Ini siap-siap take profit dulu. Minyak malah naik ya. Ini yang pegang Medco, Elsa, itu bisa bisa di hold dulu ya, di take profit di harga atas. Jadi memang tidak semua ya, tidak mesti ya harga saham itu turun saat hari Jumat ya. Tetapi kalau kita lihat secara umum memang investor itu ini lebih baik mengamankan profitnya dulu karena menghadapi liburan. Tidak hanya Jumat, misalnya ada libur panjang nasional itu biasanya harga saham itu memang terkoreksi beberapa saham secara umum ya. Bukan termasuk saham-saham gorengan ya teman-teman. Kalau saham-saham gorengan ya terserah bandarnya lah. Walaupun ya sebenarnya saham-saham yang fundamental bagus pun tetap ada penunggunya ya, ada yang mengendalikan pasar. Tapi nggak sesadis saham gorengan ya. Kalau saham gorengan itu ya terserah bandar. Nggak jelas isunya apa, yang penting naik ya naik gitu kan. Jadi itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk review santai ya pagi ini, hari Jumat tanggal berapa ini ya, 7 Juli, dengan judul
mitos hari Jumat IHSG turun, benar apa enggak? Tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham itu sangat berisiko dan teman-teman bisa masuk secara bertahap ke suatu saham yang dibidik ya. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang bank yang bunganya tinggi, apalagi pinjol untuk investasi sebuah saham. Lebih baik teman-teman menabung dari pendapatan bulanan teman-teman 10% atau 20% masukkan ke saham yang kita bidik. Kalau untuk pemula ya bidik aja saham-saham yang fundamentalnya bagus dan tracknya bagus ya, misalnya kayak BCA, BRI, BMRI, BNI kayak gitu ya. BNGA itu juga lumayan bagus ya. Untuk yang teman-teman yang sudah lama ya berkecimpung dalam dunia saham mungkin bisa menentukan saham-saham yang profitnya lebih bagus ya di saat-saat seperti sekarang ini ya, seperti saham komoditas batu bara atau saham-saham yang lain. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.